Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Anwar Ibrahim. Saya di sini perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada hidrosefalus. Hidrosefalus, istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidro yang berarti air dan cephalus yang berarti kepala, sehingga kondisi ini sering dikenal dengan kepala air. Adalah penyakit yang terjadi akibat gangguan aliran cairan di dalam otak atau cairan cerebrospinal atau CSS. Gangguan itu menyebabkan cairan tersebut bertambah banyak yang selanjutnya akan menekan jaringan otak di sekitarnya, khususnya pusat-pusat saraf yang vital. Hidrosefalus adalah suatu keadaan patologis otak yang mengakibatkan bertambahnya cairan cerebrospinalis, disebabkan baik oleh produksi yang berlebihan maupun gangguan absorpsi dengan atau pernah disertai tekanan intrakranial yang meninggi sehingga terjadi pelebaran ruang-ruangan tempat aliran cairan cerebrospinalis. Etiologi hidrosefalus: yang pertama, kelainan bawaan atau kongnital. Kemudian yang kedua, infeksi. Yang ketiga, neoplasma. Yang keempat, perdarahan pada saat kehamilan. Patofisiologis dan patogenesis: dikarenakan kondisi CSS yang tidak normal. Hidrosefalus secara teoritis terjadi sebagai akibat dari 3 mekanisme, yaitu produksi liquor yang berlebihan, peningkatan resistensi aliran liquor, peningkatan aliran sinus venosa. Produksi liquor yang berlebihan disebabkan tumor plexus choroid. Gangguan aliran liquor merupakan awal dari kebanyakan kasus hidrosefalus. Peningkatan resistansi yang disebabkan gangguan aliran akan meningkat tekanan liquor secara proporsional dalam upaya mempertahankan resorpsi yang seimbang. Untuk manifestasi klinis, tanda awal dan gejala hidrosefalus tergantung pada derajat ketidakseimbangan kapasitas produksi dan resorpsi CSS. Gejala-gejala yang menonjol merupakan refleksi adanya hipertensi intrakarnia. Manifestasi klinis dari hidrosefalus pada anak dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama, hidrosefalus terjadi pada masa neonatus, meliputi pembesaran kepala abnormal, gambaran tetap hidrosefalus kongenital, dan pada masa bayi. Lingkaran kepala neonatus biasanya 35–40 cm. Tulang-tulang kepala menjadi sangat tipis. Vena-vena di sisi samping kepala tampak melebar dan berkelok. Kemudian untuk yang kedua, hidrosefalus terjadi pada akhir masa kanak-kanak. Pembesaran kepala tidak bermakna, tetapi nyeri kepala sebagai manifestasi hipertensi intrakranial. Lokasi nyeri kepala tidak khas, dapat disertai keluhan, penglihatan ganda, dan jarang diikuti dengan penurunan visus. Untuk pemeriksaan diagnostiknya ada ronsen foto kepala, transimulasi lingkaran kepala, ventrikulografi, ultrasonografi, CT scan, dan yang terakhir ada MRI. Untuk menata laksanaannya, penanganan hidrosefalus masuk pada kategori life saving and life sustaining, yang berarti penyakit ini memerlukan diagnosis dini yang dilanjutkan dengan tindakan bedah secepatnya. Keterlambatan akan menyebabkan kecacatan dan kematian, sehingga prinsip pengobatan hidrosefalus harus dipenuhi, yakni yang pertama, mengurangi produksi cairan cerebrospinal dengan merusak valgus choroidalis dengan tindakan reseksi atau pembedahan, atau dengan obat azetazolamide atau Diamox yang menghambat pembentukan cairan cerebrospinal. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara tempat produksi cairan cerebrospinal dengan tempat absorpsi, yaitu menghubungkan ventrikel dengan suprasonik. Yang ketiga, pengeluaran cairan cerebrospinal ke dalam organ ekstrakranial. Untuk komplikasi yang sering terjadi adalah infeksi VP Sun, endokarditis bakterial, infeksi luka, nefritis Sun, meningitis, dan ventrikulitis. Komplikasi VP Sun yang serius lainnya adalah subdural hematoma yang disebabkan oleh reduksi yang cepat pada tekanan intrakranial dan ukurannya. Komplikasi yang dapat terjadi adalah prioritas abses abdomen, perforasi organ-organ abdomen oleh kateter atau trokar pada saat pemasangan, fistula, hernia, dan ileus.
Untuk prognosisnya, hidrosefalus yang tidak diterapi akan menimbulkan gejala sisa, gangguan neurologis, serta kecerdasan. Dari kelompok yang tidak diterapi, 50-70% akan meninggal karena penyakitnya sendiri atau akibat infeksi berulang, atau oleh aspirasi pneumonia. Namun, bila prosesnya berhenti sekitar 40%, anak akan mencapai kecerdasan yang normal. Pada kelompok yang dioperasi, angka kematian adalah 7%. Setelah operasi, sekitar 51% kasus mencapai fungsi normal dan sekitar 16% mengalami retardasi mental ringan. Adalah penting sekali anak hidrosefalus mendapat tindakan lanjut jangka panjang dengan kelompok multidisipliner. Konsep asuhan keperawatan. Untuk pengkajiannya, yang pertama kita anamnesa, kemudian yang kedua pengumpulan data meliputi nama, usia, jenis kelamin, suku, bangsa, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat. Yang ketiga riwayat penyakit atau keluhan utama, muntah, gelisah, nyeri kepala, lelah apatis, penglihatan ganda, perubahan pupil, kontraksi, penglihatan perifer. Untuk yang keempat riwayat penyakit dahulu, anterenatal atau perdarahan ketika hamil, kemudian natal perdarahan saat melahirkan atau trauma sewaktu lahir. Yang kelima riwayat penyakit keluarga. Yang keenam pengkajian per sistem. Ada B1 atau breath dyspnea, ronsi, peningkatan frekuensi nafas. B2 atau blood, pucat, peningkatan sistol, tekanan darah, penurunan nadi. B3 atau brain, sakit kepala, gangguan kesadaran, dahi menonjol dan mengkilat, pembesaran kepala, perubahan pupil, penglihatan ganda, kontusi penglihatan perifer, strabismus atau juling, tidak dapat melihat ke atas, kejang. Kemudian keempat, bladder atau oliguria. B5, bowel, mual, muntah, malas makan. Kemudian ada B6, kelemahan, lelah, peningkatan tonus otot, ekstremitas. Kemudian yang ketujuh kita observasi tanda-tanda vital, yaitu peningkatan sistol tekanan darah, penurunan nadi atau bradikardia, peningkatan frekuensi pernafasan. Untuk diagnosis keperawatannya, yang pertama nyeri akut berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial. Yang kedua, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan muntah sekunder akibat kompresi cerebral dan iritabilitas. Yang ketiga, gangguan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan pembesaran kepala. Yang keempat, kurang pengetahuan orang tua berhubungan dengan penyakit yang diderita anaknya. Yang kelima, resiko tinggi infeksi berhubungan dengan pemasangan drain atau sun. Untuk intervensi keperawatan, nyeri akut berhubungan dengan tekanan intrakranial. Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan rasa nyeri akan berkurang atau hilang. Untuk kriteria hasilnya, klien merasa nyaman, nyeri kepala berkurang atau hilang, skala nyeri 1, tampak rileks, tidak meringis, kesakitan, nadi normal dan RR normal. Untuk intervensinya, tampilkan pengkajian menyeluruh tentang nyeri termasuk lokasi, karakteristik, durasi, kualitas, intensitas, dan faktor prediopsipsi. Yang kedua, observasi isyarat nonverbal dari ketidaknyamanan, terutama jika dapat berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, pastikan pasien menerima analgesik yang tepat. Yang keempat, ajarkan menggunakan teknik non-farmakologis, misalnya relaksasi, guided imagery, terapi musik, distraksi, dan lain-lain. Yang kelima, kaji pengalaman nyeri pada anak. Minta anak menunjukkan area yang sakit untuk menyentuh peningkatan nyeri dengan skala nyeri 5 atau nyeri sekali. Bantu anak mengatasi nyeri seperti dengan memberikan pujian kepada anak untuk ketahanan dan memperlihatkan bahwa nyeri telah ditangani dengan baik. Yang ketujuh, pantau cacat di TV. Yang ke-8, jelaskan kepada orang tua bahwa anak dapat menangis lebih keras bila mereka ada, tetapi kehadiran mereka itu penting untuk meningkatkan kepercayaan. Yang ke-9, gunakan teknik distraksi seperti dengan bercerita tentang dongeng menggunakan. Untuk yang kedua, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan muntah sekunder akibat kompresi cerebral dan iritabilitas. Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh teratasi. Kriteria hasil tidak terjadi penurunan berat badan sebesar 10% dari berat awal, tidak adanya mual muntah.
Untuk intervensinya, yang pertama perhatikan kebersihan mulut dengan baik sebelum dan sesudah mengunyah makanan. Yang kedua, tawarkan makanan porsi kecil, terapi sering untuk mengurangi perasaan tegang pada lambung. Yang ketiga, atur agar mendapatkan nutrien yang berprotein atau kalori yang disajikan pada saat individu ingin makan. Yang keempat, timbang berat badan pasien saat ia baru bangun dari tidur dan setelah ia berkemi. Pertama. Yang kelima, konsultasikan dengan ahli gizi mengenai kebutuhan kalori harian yang realistis dan adekuat. Untuk yang ketiga, gangguan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan pembesaran kepala. Tujuan, klien tidak mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Untuk kriteria hasilnya, pertumbuhan dan perkembangan klien tidak mengalami keterlambatan dan sesuai dengan tahap usia. Untuk intervensinya, yang pertama memberikan diet nutrisi untuk pertumbuhan atau ASU, yang kedua memberikan stimulasi atau rangsangan untuk perkembangan kepala anak atau ASA, yang ketiga memberikan kasih sayang. Untuk yang keempat, kurang pengetahuan orang tua berhubungan dengan penyakit yang diderita oleh anaknya. Tujuan meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai penyakit yang diderita anaknya. Kriteria hasil, kecemasan orang tua pada kondisi anaknya dapat berkurang. Orang tua mengungkapkan pemahaman tentang penyakit, pengobatan, dan perubahan pola hidup yang dibutuhkan. Untuk intervensinya, beri kesempatan orang tua untuk mengekspresikan kesedihannya. Yang kedua, beri kesempatan orang tua untuk bertanya mengenai kondisi anaknya. Yang ketiga, jelaskan tentang kondisi penderita, prosedur terapi, dan prognosisnya. Yang terakhir, ulangi penjelasan tersebut bila perlu dengan contoh bila keluarga belum mengerti. Untuk yang kelima, resiko tinggi infeksi berhubungan dengan pemasangan drain atau sun. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tidak terdapat tanda-tanda infeksi. Untuk kriteria hasilnya, tekanan darah dalam batas normal, tidak terdapat perdarahan, tidak terdapat kemerahan. Untuk intervensinya, pantau tanda-tanda infeksi, letargi, nafsu makan menurun, ketidakstabilan, perubahan warna kulit. Untuk yang kedua, lakukan rawat luka. Yang ketiga, pantau asupan nutrisi. Yang keempat, kolaborasi dalam pemberian antibiotik. Untuk kesimpulannya, hidrosefalus adalah penumpukan CSS sehingga menekan jaringan otak. Jumlah cairan bisa mencapai 1,5 liter bahkan atas sampai 5 liter, sehingga tekanan intrakranial sangat tinggi. Hidrosefalus sering dijumpai sebagai kelainan kongenital, namun bisa pula oleh sebab postnatal. Hidrosefalus adalah suatu keadaan patologis otak yang mengakibatkan bertambahnya cairan cerebrospinalis, disebabkan baik oleh produksi yang berlebihan maupun gangguan absorpsi, dengan atau pernah disertai tekanan intrakranial yang meninggi sehingga terjadi pelebaran ruangan-ruangan tempat aliran cairan cerebrospinalis. Tanda awal dan gejala hidrosefalus tergantung pada derajat ketidakseimbangan kapasitas produksi dan resorpsi CSS. Gejala-gejala yang menonjol merupakan refleksi adanya hipertensi intrakranial. Gejalanya mencakup nyeri kepala, muntah, gangguan kesadaran, gangguan okulomotor, dan pada kasus yang telah lanjut ada gejala gangguan batang otak akibat herniasi tonsiler atau bradikardia, artimia, dan respirasi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.